Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai konseling realitas. Jadi konseling realitas itu dikembangkan oleh William Glasser dengan nama reality therapy atau terapi realitas sejak tahun 50-an dan 60-an gitu ya. Latar belakang dari pengembangan pendekatan ini ketika Glasser itu melakukan terapi dengan menggunakan terapi psikoanalisis, dia menemukan bahwa psikoanalisis kurang efektif gitu dalam melakukan perubahan tingkah laku. Makanya dia mau memunculkan atau mengembangkan satu pendekatan baru yang menurut dia efektif dalam membantu konseling dalam mencapai perubahan yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian lagi kalau dalam makna dari hakikat manusia itu bagaimana teori itu memandang manusia. Misalnya kalau dalam teori psikoanalisis sekali lagi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh masa lalu, sedangkan dalam behavioral itu manusia merupakan makhluk yang pasif, artinya manusia itu bertindak apabila ada stimulus dari lingkungan. Nah, sedangkan kalau menurut teori Glasser itu orang yang sangat optimis dalam memandang manusia gitu ya. Jadi menurut Glasser, manusia itu memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup bertanggung jawab, berhasil, dan memuaskan daripada bergantung pada situasi dan lingkungan. Nah, ini sangat berbeda dengan teorinya psikoanalisis dan behavioral. Jadi apa yang kita lakukan itu kita yang milih gitu ya, atau yang memutuskan. Bahkan termasuk perilaku yang sangat malsuai. Malsuai itu artinya yang tidak sesuai gitu ya. Itu merupakan sebuah pilihan. Karena itu Glasser menyatakan bahwa konseling mengungkapkan gejala-gejala perilaku bermasalah dalam bentuk aktif. Misalnya saya cemas. Itu seharusnya konselor itu menyatakan bahwa saya memilih untuk cemas. Saya marah. Seharusnya orang itu bilang saya memilih untuk marah. Saya bete. Harusnya orang bilang saya memilih untuk bete. Artinya kalau menurut teori realitas, untuk perilaku yang buruk pun sebenarnya manusia itu memilih gitu, bukan karena kondisi yang mengakibatkan dia seperti itu, bukan, tapi itu terjadi karena pilihan manusia itu sendiri. Nah, tadi sebelumnya disebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, nanti nih konsep masalah itu kalau menurut Glasser itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Gitu ya. Nah, apa sih kebutuhan dasar yang Glasser maksudkan? Kebutuhan dasar manusia menurut Glasser itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan, the need to survive and reproduce, kemudian kebutuhan untuk memiliki, the need to belong, kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan, the need for power, kebutuhan untuk memperoleh kebebasan, the need for freedom, kemudian ada kebutuhan untuk memperoleh kesenangan, the need for fun. Nah, jadi manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya ini, yang 5 ini gitu ya. Nanti dari sini muncullah yang namanya identitas sukses dan identitas gagal. Identitas sukses itu terkait dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, ya. Sedangkan identitas gagal adalah ketidakmampuan seorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan ini. Nah, tadi saya sempat jelaskan mengenai kebutuhan dasar, kemudian apa sih relasinya? Jadi kebutuhan identitas sukses adalah, ini konsep dari Glasser, ada identitas sukses, ada identitas gagal. Jadi apa sih orang yang dimaksud dengan identitas sukses? Itu pemenuhan atau terpenuhi dan tidaknya kebutuhan dasar tersebut
mempengaruhi identitas seorang individu. Gampangnya, seorang yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka akan memiliki identitas sukses. Kebutuhan dasarnya yang mana? Yang tadi, yang 5 tadi. Nah, identitas sukses akan membuat citra diri positif. Orang yang punya citra diri positif biasanya akan berlakunya itu bertanggung jawab. Jadi dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengganggu orang lain. Kemudian orang yang realistis, kesediaan menghadapi kenyataan dan menerima konsekuensi logis dari pilihannya. Kemudian dan layak secara moral, artinya dia memenuhi standar-standar nilai dan norma yang berlaku. Sehingga ia merasa mampu, optimistis, berhubungan dengan orang lain secara sehat, mampu mempengaruhi lingkungan dan dapat membuat keputusan untuk masa depannya. Sedangkan identitas gagal, yaitu individu yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, orang ini akan mengembangkan identitas gagal atau failure identity. Nah, identitas gagal itu akhirnya jadi citra diri negatif. Nah, orang yang gagal dalam memenuhi kebutuhannya itu akan bertingkah laku tidak bertanggung jawab atau tidak realistis, tidak bertanggung jawab, tidak realistis, tidak layak secara moral, sehingga dia itu merasa nggak mampu, pesimis, kurang terlibat dengan orang lain, bergantung pada orang lain dan merasa tidak berharga sebagai manusia. Nah, dalam konsepnya Glasser ini, individu yang beridentitas gagal merupakan individu yang bermasalah, gitu ya. Sebenarnya konsep ini mirip dengan konsep yang disebut Hafik Hurst itu dalam tugas perkembangan, bahwa seorang yang tidak mampu memenuhi tugas perkembangannya maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ini juga sama. Jadi konsep pemenuhan kebutuhan dasar di sini itu kan kebutuhan dasar secara psikologis gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara guru atau konselor membantu agar individu tidak memiliki identitas gagal? Ini kaitannya dengan anak-anak, siswa. Berarti itu anak-anak tuh perlu untuk diperhatikan dan disayangi melalui keterlibatan mereka. Artinya kita harus melibatkan, berkomunikasi, interaksi dengan anak-anak sehingga mereka merasa diperhatiin dan disayangi. Kemudian kita harus memberikan rasa berharga gitu ya sebagai manusia. Jadi memanusiakan manusia. Dengan cara apa? Kita kasih kesempatan pada mereka untuk berpikir, memecahkan masalah, memperoleh pengetahuan dan keterampilan sama kepercayaan kepada kemampuan yang dimiliki. Misalnya gini, dalam banyak hal kita juga bisa mengajak anak diskusi. Terlepas anak itu masih anak usia dini gitu ya, kita bisa bertanya, kita bisa ngasih pilihan, kita bisa ngajak dia berpikir mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini proses untuk membentuk identitas sukses sehingga anak tidak punya identitas gagal. Nah, ketika kita coba untuk mengembangkan identitas sukses tapi juga tetap mereka akhirnya mengembangkan identitas gagal, maka baru kita masuk dalam proses konseling gitu. Nah, kalau konseling realitas kayak gimana sih? Pertama, karakteristiknya itu dia menekankan pada pilihan dan tanggung jawab tadi. Anak diajak ngomong gitu kan, kemudian untuk mengembangkan identitas sukses ya, dikasih kepercayaan untuk memilih dan kita percaya bahwa mereka akan tanggung jawab. Kemudian karakteristik konseling realitas itu mengadakan penolakan terhadap transparansi. Transparansi ini dalam artian menyalahkan pada peristiwa, orang atau hal yang lain terhadap kegagalan yang dialami. Misalnya, ini gara-gara ibu saya nih, saya nggak bisa begini gitu kan. Ini semua gara-gara orang lain. Ini semua karena si A, si B. Ini transparansi. Jadi kita meminta mereka untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu ya. Kemudian menekankan pentingnya konsep bahwa konseling terjadi pada saat sekarang. Jadi kita udah ngomongin masa yang lalu, masa yang
yang sudah lewat, tapi pada saat ini Anda gagal karena apa gitu kan. Jadi menekan pada saat ini. Kemudian menghindarkan diri dari pemusatan pada gejala-gejala perilaku bermasalah. Ini maksudnya menghindari diri pada pemusatan pada gejala-gejala perilaku bermasalah. Kita memang berfokus pada perilaku, tapi bukan jadi fokusnya pada perilakunya bermasalahnya, tapi pada perencanaan ke depan, gitu ya. Jadi ini sebatas evaluasi saja, perilaku bermasalah apa saja, tapi tidak akhirnya kita mengeksplorasi terus-menerus di situ, tapi kemudian kita lebih memilih untuk apa yang harus kita lakukan pada masa yang akan datang untuk merubah perilaku yang lebih baik gitu ya. Kemudian yang terakhir menentang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Jadi sekali lagi ini lebih pada perilaku saat ini dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Tidak ada mengurangi pandangan bahwa ini semua gara-gara hal-hal sifatnya kesehatan mental gitu ya. Oke, dalam prosedur konseling ada konsep mudahnya ada WDEP, wants, doing and direction, self-evaluation, and planning. Nah, kalau ketika dalam proses konseling, maka ini langkah-langkah lebih mudah saja untuk melakukan proses konseling realitas. Pertama, W. Ini kita artikan keinginan, kebutuhan, dan persepsi konseli. Pada tahap W ini, kita sebagai konselor mengidentifikasi apa yang diinginkan konseli dalam kehidupan. Apa sih yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, gitu ya. Nah, kemudian yang D, ini lebih kepada apa yang dilakukan konselor dan arah yang dipilih dalam hidupnya. Jadi, konselor membantu konselor mengidentifikasi apa yang dilakukannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ketika W kita bertanya tentang kebutuhan, keinginan, gitu kan. Di tahap D, kita bertanya, nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, atau keinginan itu, apa yang dilakukan? Gitu ya, oleh si konselor. Nah, yang bagian E, berarti melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan akhir-akhir ini. Pada tahap ini, konselor membantu konselor melakukan penilaian diri untuk menentukan keefektifan apa yang dilakukan bagi pencapaian kebutuhannya. Nah, tadi kan kita sudah dalam tahap D itu menanyakan apa yang dia lakukan untuk mencapai keinginan kebutuhan dia, yang W tadi. Nah, yang E ini kita evaluasi apa yang dia lakukan, apa yang dia cara dia untuk melakukan atau mencapai kebutuhan itu atau keinginan itu sudah efektif atau belum, atau itu sesuatu yang ya maksudnya benar atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan yang P. Kalau ternyata hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa cara dia untuk mencapai identitas itu dengan cara yang salah, memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang salah atau tidak efektif, maka kita melakukan rencana perubahan perilaku. Dalam tahap ini, konselor membantu konselor merencanakan pengubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab bagi pencapaian kebutuhannya. Oke, misalnya kalau kita kembali ke sini, misalnya anak ingin dapat perhatian, sukanya gitu ya. Kalau anak ingin dapat perhatian, seringkali anak untuk mendapat perhatian buat anak-anak yang mungkin punya kemampuan, punya kelebihan secara fisik, perhatian itu akan mudah didapatkan dari lingkungan sekitar, misalnya dari teman, dari guru, dari orang tua berupa pujian. Banyak yang, kalau anak pintar banyak yang nemenin gitu ya. Karena mungkin dalam tanda kutip nemenin dalam artian ingin nyontek atau apa, tapi dia diperhatikan. Kalau anak ganteng, cantik, banyak yang suka, banyak yang bilang dia ganteng, banyak cantik gitu. Nah, ada anak-anak yang punya keinginan dalam tugas perkembangan ada anak-anak dalam tugas perkembangan ada kebutuhan untuk diperhatikan atau menjadi disayangi gitu ya. Ada anak-anak yang dia tidak mendapatkan itu. Nah,
ketika W-nya itu dia punya keinginan kebutuhan untuk disayangi, diperhatikan, tidak. Kemudian dia berusaha untuk memenuhinya. Tadi anak yang positif dengan cara yang positif. Anak yang negatif mungkin dia dengan cara-cara yang negatif, misalnya untuk mendapat perhatian dia buat, kalau di kelas buat keributan, mencari perhatian dengan cara menjahili teman yang lain, tidak mengerjakan tugas. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk dia memenuhi kebutuhannya supaya diperhatikan, tapi dengan cara yang negatif gitu ya. Nah, kita akan mengevaluasi kira-kira apa yang dia lakukan sudah benar atau tidak dalam memenuhi kebutuhan tadi, yaitu mendapat perhatian. Oh, ternyata setelah kita evaluasi itu salah, maka kita melakukan P. Jadi gimana caranya supaya kamu dapat perhatian tapi dengan cara yang positif. Nah, seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan? Misalnya melakukan hal-hal baik, kemudian belajar lebih giat, membantu teman, membantu guru, seperti itu. Nah, itu langkah-langkah dari WDFP ini. Sehingga dalam konseling realitas, itu lebih fokus pada perilaku yang akan dirubah setelah melakukan evaluasi terhadap tindakan klien dalam memenuhi kebutuhannya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, nanti bisa kita tanya jawab kalau Anda kurang paham gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.